Dari debat capres malam ini yang paling mencuri perhatianku adalah closing statementnya Pak Prabowo. Karena menurutku closing statementnya Pak Prabowo adalah salah satu closing statement terbaik dari seorang negarawan. Apalagi di part yang ini nih. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon maaf. Respect. Ya mungkin ya buat sebagian orang hal semacam ini tuh sepele. Tapi kalau menurut saya tidak semua orang bisa dan mau melakukannya ya. Meminta maaf di depan umum, meminta maaf di depan jutaan mata yang melihat. Apalagi mereka ini masih dalam kondisi bertanding gitu ya. Dan hanya orang yang mempunyai jiwa yang besar yang mau melakukan hal-hal semacam ini gitu. Dan Pak Prabowo menunjukkannya. Apalagi ya pada saat Pak Prabowo itu menyatakan saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang-orang yang tidak memilih saya, termasuk orang yang tidak mempercayai saya. Saya pribadi bangga sekali Pak. Sangat bangga berada di barisan Bapak. Bapak menunjukkan betapa Bapak itu seorang negarawan yang sangat mencintai seluruh rakyat Indonesia ini. Dan saya udah gak sabar Pak, tanggal 14 Februari saya pengen cepet-cepet coblos Bapak dan Mas Gibran. Yeay. Saya udah gak sabar juga sih Pak pasang fotonya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Amin ya Allah. Bapak keren. Lebih adem, tapi menurut saya justru lebih berarti jadinya dibandingkan hanya saling serang yang tidak kontekstual tadi. Tapi yang saya apresiasi Pak Prabowo berjiwa sangat kesatria, menyampaikan permohonan maaf kepada paslon-paslon lainnya, termasuk masyarakat Indonesia jika ada salah-salah kata atau yang kurang pas. Tapi ini menunjukkan bahwa pada akhirnya kontestasi pemilu ini adalah adu gagasan, bukan personal, bukan menghadirkan dendam, apalagi kemudian perpecahan di antara sesama konstituen, anak-anak bangsa. Ini akan berdampak buruk. Pada akhirnya di atas segalanya kita ingin menjunjung tinggi persatuan di antara kita semuanya. Untuk Indonesia. Debat Capres kelima yang merupakan penutup rangkaian debat dalam kampanye Pilpres 2024 baru saja berakhir. Lega rasanya debat kelima ini berakhir dengan lancar dan nyaris tanpa ketegangan yang berarti. Saya mencatat banyak ibu-ibu yang tetap nggak berani nonton debat karena takut membayangkan Pak Prabowo bakal dibully sama rival-rivalnya seperti pada debat Capres ketiga kemarin. Tapi puji Tuhan itu tidak terjadi. Rupanya Capres 01 dan Capres 03 belajar dari apa yang dihasilkan dari cara mereka menyerang Capres 02 yang justru tidak menguntungkan elektabilitas dan simpati publik. Tapi meski begitu, naluri ofensif Capres 03 tampaknya masih terlihat. Juga indikasi bersekongkol dengan Capres 01 untuk melawan Capres 02 masih terasa. Meski keduanya tampak berusaha menahan diri. Yang membuat kurang menarik dari debat malam ini adalah pernyataan-pernyataan Capres 01 dan Capres 03 yang masih terasa teoritis dan normatif. Sementara Capres 02 meski dengan ungkapan sederhana dan tidak sehebat rivalnya membangun narasi berbunga-bunga, tapi terasa lebih lugas, to the point dan konkret. Dan ketika sampai pada akhir debat, di mana closing statement disampaikan oleh para capres didampingi cawapres masing-masing, terlihat jelas mana capres yang unggul secara utuh. Capres 01 membuat closing statement yang cukup tertata, meski tetap normatif dan berbunga-bunga seperti puisi.
Mengutip jargon Jawa, suro tiro jayaningrat lebur dining pangastuti. Jargon Jawa yang selama ini diejawantahkan oleh Pak Jokowi, Capres 01 seperti hendak menunjukkan kesan dan sikap yang lebih membumi, lebih mengindonesia. Closing statement Capres 02 menurut saya adalah closing statement yang terbaik. Selain menegaskan visi, Capres 02 juga dengan sangat clear menunjukkan kebersahajaannya dengan menyampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih kepada dua rivalnya serta kepada penyelenggara pemilu atas segala yang terjadi sepanjang momen-momen kampanye. Serta menegaskan bahwa mereka akan menjadi pemimpin bagi semua kelompok, bahkan bagi siapapun yang tidak memilih atau meragukan mereka. Ini sungguh keren menurut saya. Closing statement Capres 03 menurut saya paling buruk. Karena pada pernyataan terakhir ini sikap ofensif dan menyerang masih diperlihatkan. Mungkin sudah ditahan-tahan sejak debat tadi dan akhirnya kelepasan di penutup ini. Masih membawa-bawa isu politik dinasti, kepentingan keluarga, capres yang melanggar HAM, dan tema-tema yang jadi bahan gorengan di medsos yang semakin usang dan tidak proporsional untuk diulang lagi di momen prestisius yang seharusnya bisa dipakai untuk menarik simpati publik sebesar-besarnya. Terasa sekali statement ini titipan dari partai atau dari ketua umum partai. Meski tidak seseru debat sebelumnya, tapi barangkali memang di debat terakhir ini, suasana tenang dan sejuk harus sama-sama diwujudkan. Mengingat, tinggal 10 hari lagi rakyat akan menentukan pilihan mereka. Kalau boleh bicara peringkat untuk debat malam ini, saya akan menempatkan Capres 02 di urutan pertama, Capres 01 di urutan kedua, dan Capres 03 di urutan kelima. Halo saudaraku segenap anak bangsa, sudah mendengar closing statement Pak Prabowo? Closing statement Pak Prabowo adalah closing statement seorang negarawan. Sedangkan closing statement 01 dan 03 adalah closing statement seorang oposisi. Artinya Pak Prabowo sudah siap untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.